pertemuan pertama ya, untuk perencanaan alat proses, 2 SKS ya. Kemudian pertemuan pertama kita akan memulai dengan RPS kontrak kuliah sama pengantar ya. Untuk kompetensi mata kuliah PAP ini nanti yang Anda dapat pelajari dan harus bisa dipahami ya, nanti yaitu memahami dan merancang unit proses alat-alat penyimpan fluida atau kita sebut sebagai storage tank. Kemudian nanti kita akan merancang detail tentang bejana tekan atau pressure vessel ya. Kemudian merancang detail untuk menara distilasi. Nanti ada jenisnya distilasi packing dan distilasi plate. Kemudian merancang alat penukar panas atau heat exchanger. Ya. Bedanya dengan mata kuliah yang teknik rekayasa, teknik pemisahan, nanti kita lanjutkan ya. Yang dari pemisahan itu kan Anda sudah membuat perhitungan sampai unit operasi ya, untuk pemisahan distilasi, untuk yang ekstraksi gitu ya. Nah, ini kita rancangkan detail ke peralatannya, perancangan detailnya, baik material maupun ukuran desain-desainnya ya. Untuk materi kuliah, pengantar perancangan nanti, kemudian perancangan storage tank, perancangan pressure vessel, penentuan kondisi operasi ya, menara distilasi, kondisi operasi temperatur, tekanan, kemudian penentuan fitnya, kemudian perancangan detail untuk menara plat distilasi, jenis packing maupun yang plate, kemudian perancangan mekanisnya, kemudian perancangan alat penukar panasnya. Nanti kalau waktunya tersisa kita tambahkan satu materi pengayaan ya, nanti bisa tentang perancangan boilernya. Untuk kontrak kuliah ini sama ya, pertemuannya minimal 12 kali pertemuan, itu minimal, tetapi kalau bisa kita nanti sampai ke 14 kali pertemuan. Nilainya A sampai E, nilai mutlak ya, sama kayak semester kemarin. Untuk bobotnya ini ya, presensi 10%, walaupun nanti presensi pasti ini akan saya nilai 100 semua ya, karena saya nggak terlalu memperhatikan presensi, yang penting untuk persyaratan Anda ujian aja presensinya. Kemudian tugas 20%, mid test sama UAS, bobotnya sama ya, 35%. Nilainya harus ada ya untuk mid dan UAS, sehingga kalau nanti pada mid UAS nggak bisa atau berhalangan, sakit atau kepentingan yang mendesak ya, boleh nanti mengajukan ujian susulan. Nilainya ini ya, nilai mutlak A sampai E. Kalau nilai dari komposisi tadi ini disusun nilainya di atas ini 80, maka A 70 sampai 79, B, C 60 sampai 69, dan ini. Saya harapkan ya nilainya nanti A sampai B lah. Oke, sampai sini bisa disepakati untuk kontrak kuliah ini? Bisa, Pak. Saya. Sepakat, Pak. Ya. Nah, untuk pustaka yang harus Anda miliki ya, pustakanya nanti bisa e-book ya. Jadi sudah familiar ya, download e-book ya, pakai pdfdraft.net ya. Di sini sudah saya cek ada semua di e-booknya. Pertama kali yaitu bukunya Welles ya, ini Chemical Process Equipment Selection and Design ya, ini buku utamanya. Kemudian juga yang bukunya Brownell, ini juga banyak kita pakai, yaitu Process Equipment Design ya. Kemudian ada juga handbook untuk Chemical Process Equipment, bukunya Cheremisinov, ini juga kita pakai. Kemudian bukunya dari Elsevier ya, ini Chemical Engineering Design, Prinsip Practice and Economy Plan, Proses Desain. Ini bagus untuk menghitung nanti kira-kira daftar harganya ya. Jadi Anda bisa merancang, kemudian Anda bisa menentukan berapa perkiraan harga alat tersebut. Kemudian untuk yang menara distilasi ya, nanti untuk yang pertemuan perancangan distilasi ini buku utamanya, yaitu yang punyanya Ludwig. Ini dia fokus ke perancangan petrochemical plant atau kolom menara distilasi ya. Update Process Design for Chemical and Petrochemical Plant. Ini dia banyak fokus ke perancangan kolom distilasi.
Kemudian juga ada pengayaan, bukunya Murray ya. Di sini ada nuclear energy, ini nanti beberapa konsep perancangan yang bisa kita aplikasikan di proses nuklir prosesnya. Alat-alatnya kan sama aja ya. Jadi kalau untuk storage tank, pressure vessel-nya sama, tetapi nanti ada aspek safety dari radiasinya aja yang akan membedakannya. Tetapi untuk perancangan desain, ukuran, maupun materialnya nanti akan menyesuaikan dengan yang radiation safety-nya. Iya, bukunya lama, tetapi masih standarnya sama ya, jadi bisa digunakan yang ini. Ini yang bukunya yang baru, kemudian ini ya, ini Richardson ini volumenya banyak ya. Jadi ini nanti disesuaikan ya. Jadi di sini sebenarnya ada 9 volume. Nah, ini ada 9 volume tebel-tebel ya. Nanti bisa Anda pilih mana yang sesuai dengan perancangannya. Oke. Sampai sini ada tanyakan? Gimana? Belum, Pak. Belum? Belum, Oke. Pak. Oke, belum kita lanjutkan untuk apa sih itu dalam suatu perancangan ya. Sama saya ingatkan ya, nanti bisa sambil absen ya. Absennya sudah saya buka. Nanti silakan bisa dicek absennya. Nanti setelah selesai pertemuan akan saya cek kehadirannya. Oke ya. Oke. Kita mulai untuk pernyataan masalah apa sih yang harus didesain dari awal itu. Nah, untuk memulai suatu desain alat, maka harus dimulai dari apa? Masalah, ya. Jadi perancangan itu harus disesuaikan dengan masalahnya apa. Customer itu ingin apa, ya? Ingin dirancang untuk kondisi apa, untuk produk apa. Nah, itu harus diketahui terlebih dahulu konsep masalahnya. Ya, jangan langsung memulai perancangan karena nanti yang dirancang dengan yang diinginkan akan berbeda sehingga harus disesuaikan dengan permasalahannya dulu. Kemudian chemical engineer juga harus mengembangkan ilmu fisikalnya ya. Jadi di sini Anda tidak hanya untuk yang ilmu teknik kimianya, tetapi nanti yang untuk perancangan alat Anda juga akan belajar secara fisikalnya. Contohnya apa? Nanti Anda akan belajar tentang sifat-sifat materialnya, ya, sifat fisik materialnya. Nanti berhubungan dengan pemilihan material, ya, pemilihan material untuk bahan yang akan digunakan sebagai perancangan alat itu Anda harus tentukan berdasarkan apa? Sifat-sifat fisik dari materialnya, ya. Jadi dimulai dari titik lelehnya, kemudian kalau ada sambungan kan alat kita membuat suatu tangki itu kan nggak mungkin dari plat saja kan ya. Ada bagian yang harus dilakukan proses pengelasannya. Nah, nanti itu Anda juga akan belajar sekilas tentang bagaimana jenis pengelasannya, kemudian hubungannya dengan efisiensi dari faktor koreksi pengelasan ya terhadap safety-nya. Nanti akan ada istilahnya corrosion faktornya ya atau joint efisiensinya, efisiensi sambungannya. Nah, ini hubungannya dengan yang kemampuan ilmu fisikanya. Kemudian Anda juga harus dapat membuat suatu desain rancangan yang spesifik ya. Jadi di sini nanti sudah desainnya spesifik yaitu dari ukurannya, kemudian diameternya, kemudian thickness-nya, ketebalan bahannya, kemudian materialnya, kemudian juga alat pendukungnya. Jadi di dalam suatu apa misalnya dalam suatu kolom distilasi, menurut Anda isinya apa aja di kolom itu? Packing, Pak. Oke, kalau yang kolomnya jenisnya packing. Kalau kolomnya jenis plate, ada plate. Cuma itu aja? Apalagi menurut Anda? Detailnya apa aja? Di kolom distilasi itu, yang besar itu isinya apa aja di dalam kolomnya?
menurut Anda? Ada membran. Membran untuk apa? Untuk proses pemisahannya, Pak. Untuk apa? Proses pemisahan. Kolom distilasi nggak pakai membran kan untuk kolom pemisahannya? Kan packing kan? Pemisahnya di Oh iya, packing. Kalau yang plate kan di plate. Apa di dalam kolom itu? Kira-kira apa? Kondensornya. Ya, kondensor itu kan di luar kolom kan ya. Yang ini yang di dalam kolomnya. Kan kalau distilasi kan ada apa? Pemanas, heater ya, atau boilernya di bawah. Kemudian yang di atas kan kondensornya. Yang saya tanyakan yang di dalam kolomnya aja. Kira-kira apa aja peralatannya selain packing atau yang jenisnya selain tray? Apa? Packing tadi misalnya diisi packingnya ada supportnya enggak? Ada penahannya enggak? Perlu nggak penahan atau support packingnya? Perlu, Pak. Ya, kalau nggak ada supportnya kan nanti packingnya akan melayang kan? Ada nggak? Misalnya kan kalian punya kolom distilasi kan bentuknya kan pipa kan ya? Ya nggak? Kemudian kamu isi packing. Kalau tidak ada supportnya di bawah yang menahan packingnya, isi packingnya gimana? Akan tumpah ke bawah kan ya? Nah, itu nanti akan kita rancang detailnya, bagian-bagian komponen pembantunya. Ya, tadi tidak cuma merancang komponen utama packingnya, jenis material packingnya, ukuran packingnya, tetapi juga kita akan detail ke bagian-bagiannya, contohnya supportnya, ya. Kalau yang jenisnya plate nanti kita akan merancang detail ke wear-nya, penahannya, ya. Bagaimana membuat aliran fluidanya, itu nanti kita detailkan perancangannya. Jadi beda dengan pada waktu Anda kuliah teknik pemisahan, ya. Pada waktu Anda diajarin di teknik pemisahan, di distilasi apa yang diajarin? Apa? Ngitung tray-nya aja, Pak. Menghitung apa? Tray. Tray-nya. HETP-nya gitu ya. Masih ingat HETP? Ya, Pak. Apa HETP itu? High equivalent theoretical plate. Nah, kalau kita menghitung HETP, maka jenis kolomnya jenisnya apa? Plate, Pak. Plate, benar? Yang lain, gimana? Kalau Anda menghitung HETP, maka otomatis kalian merancang kolom jenisnya tray atau jenis packing. Packing, Pak. Apa? Packing, Pak. Packing, ya. HETP kan tadi kan bahasanya kan height equivalent to apa? Theoretical Ya, height apa? Singkatannya? high equivalent theoretical plate. Nah, theoretical plate kan berarti kan istilahnya ketinggian packing yang setara dengan satu single state plate, ya. Jadi HETP kan tinggi packing yang menghasilkan pemisahan, ya, sama dengan satu single plate, ya. Terus apa lagi yang diajarin di pemisahan? Tinggi kolom, udah? Ya, kita cuman itu aja, Pak. Oh ya, nanti kita detailkan ya. Itu sebagai dasar ya. Jadi tolong nanti pada waktu perancangan kolom distilasi, buka lagi bukunya Brown ya, di unit operation. Itu nanti sebagai dasarnya. Sehingga saya tidak perlu mengulang bagaimana menghitung HETP. Ya, HETP nanti akan saya gunakan, manfaatkan aja. Tetapi cara menghitungnya sudah diajarin di teknik pemisahan atau di unit operation, di bukunya Brown. Nanti dibuka lagi. Kemudian setelah merancang detail, maka perlu memprediksi berapa kira-kira harganya. Ya, dari mana? Dari suatu database tentang harga alat, ya, harga materialnya. Itu bisa kita prediksi nanti.
Oke. Kemudian di detail perancangan ini, maka aplikasinya kita akan menggunakan pengetahuan teknik ya, baik teknik kimia maupun fisik tadi ya, untuk material-material tadi, kemudian juga tentang mekaniknya juga, bagaimana jenis-jenis pengelasan, jenis-jenis sambungan, itu nanti kita gunakan juga. Kemudian akan didukung oleh ekonomi teknik ya. Udah dapat belum ekonomi teknik semester ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, nanti mungkin Anda bisa mendahului, belajar sekilas dulu tentang ekonomi tekniknya, ya. Kemudian nanti akan dipandu oleh pengalaman, ya. Jadi dalam suatu perancangan alat, engineer itu dia butuh pengalaman, ya, pengalaman dalam merancang. Kenapa? Karena nanti dalam suatu perancangan itu eh, tidak hanya dalam satu step. Jadi dari satu looping perhitungan perancangan itu bisa selesai. Tidak, tetapi nanti ada kondisi-kondisi yang harus dioptimasi ya, sehingga dihitung ulang. Nah, nanti untuk mengurangi jumlah penghitungan ulang looping ya. Kalau di dalam pemrograman MATLAB itu kan ada loopingnya ya. Nah, untuk mengurangi jumlah loopingnya, maka nanti berdasarkan pengalaman Anda bisa memperkirakan perhitungan yang mendekati hasil akhirnya dulu, sehingga pada waktu looping nanti loopingnya cuma butuh 3 kali perhitungan ulang atau 4 kali, ya itu berdasarkan dari pengalamannya. Kemudian kecerdikan dari engineer dan pertimbangan akal sehat. Contohnya apa? Perancangan tangki penyimpan. Kenapa tangki itu bentuknya tempat penyimpanan itu ya, kenapa bentuknya tidak bentuknya segitiga? Kenapa? Yang bentuknya kon itu, yang kayak apa? Es krim kon itu. Kenapa kira-kira? Yang ditampung malah lebih sedikit nggak itu, Pak, kalau segitu? Oke, selain itu kapasitas. Selain kapasitas, gimana? Apalagi kira-kira? Kenapa bentuknya dipilih silinder? Kenapa nggak dipilih kon segitiga itu? Kenapa? Tekanan mungkin, Pak, biar tekanannya rata seluruhnya. Ya, dari segi safety yaitu dari segi distribusi tekanannya, ya. Jadi kalau untuk yang storage tank, ya, untuk yang tekanannya rendah, nanti akan dipilih silinder, ya, karena nanti tekanannya akan merata ke bagian kulitnya, ya, di bagian selnya, di bagian ke arah kulitnya tekanannya ini, ya. Kemudian kalau nanti alatnya untuk perancangan pressure vessel, kenapa di tangki pressure vessel itu bentuknya dipilih bola dibandingkan dengan silinder? Alasannya apa? Jadi kalau Anda ke Pertamina, ya, storage tank untuk gas ya, gas LPG itu tempat penyimpanan storage tanknya di Pertamina itu bentuknya bola-bola besar. Kenapa nggak disimpan di dalam bentuk silinder besar? Apa alasannya? Tekanan gas dalam tangkinya, Pak, biar penyebarannya merata. Ya, itu tadi. Jadi kita akan kalau dalam bentuk bola, ya, dalam bentuk bola seperti ini ya, lingkaran. Kemudian tekanannya ini ke arah semua sisi ya, ke arah semua sisi kan tekanannya sama, ya enggak? Kalau bentuknya bola, P-nya. Dibandingkan dengan kalau bentuknya silinder. Kalau bentuknya silinder kan tekanannya akan besar ke arah dindingan ya, ke arah selnya. Tetapi yang ke arah bawah, bottom, dan ke arah atasnya ya, akan lebih kecil kan tekanannya. Sehingga apa? Kurang merata. Kalau kurang merata akibatnya apa? Mudah terjadi cracking ya, materialnya ini akan mudah mengalami cracking ya, terutama di bagian yang memiliki pressure yang besar ke arah selnya ya. Sehingga kalau untuk perancangan pressure vessel nanti akan dipilih yang bentuknya bola. Kenapa? Tadi karena tekanan ke semua sisi selnya, dindingnya akan sama ya, sehingga tidak akan terjadi
deviasi tekanan. Materialnya akan lebih stabil. Gitu ya. Itu dari pertimbangannya. Kemudian yang paling penting apa? Dari ide tadi akan diubah menjadi bentuk. Bentuknya apa? Fasilitas fisik. Nah, yang Anda buat yaitu bentuk desain fisiknya, ya, gambarnya. Jadi gambar desainnya itu. Dari perhitungan, Anda harus bisa mengubahnya dalam bentuk gambar desain. Kan sudah dapat diajarin praktikum gambar teknik kan ya? Sudah, Pak. Nah, itu nanti digunakan gambar tekniknya untuk mengubah hasil hitungan desain ke dalam fasilitas fisik gambarnya. Ya, itu penting untuk mata kuliah ini. Kemudian fasilitas fisik yang dibangun harus dapat mengembalikan investasi. Nah, sehingga apa? Anda tidak semata membuat alat. Pokoknya saya bikin alatnya yang besar, safety, paling aman. Nah, ingat, alat dengan kapasitas besar dan safety yang paling safety ya, yang paling aman, potensi kecelakaannya hampir nol, itu pasti apa? Harganya mahal atau murah? Mahal. Mahal ya. Sehingga ini, perlu nggak saya menyimpan misalnya, menyimpan bensin ya ke dalam tangki yang bentuknya bola? Perlu nggak? Anda mendesain tempat penyimpanan bensin ya, tetapi Anda mendesainnya dalam bentuk bola. Berlebihan nggak menurut Anda? Berlebihan, Pak. Berlebihan, Pak, nggak perlu. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi dalam mendesain itu harus diperhatikan ekonominya ya. Jadi kalau misalnya menyimpan air aja, contoh air lebih murah disimpan dalam bentuk tangki atau dalam bentuk bak? Dalam Air itu. bentuk Bapak. Murah mana? Kalau air 4, Pak. Dalam bentuk bak kan ya. Nah, diperhatikan peruntukannya ya. Di PDAM itu atau instalasi pengolahan air limbah ya, banyak tangki penyimpan air itu dibuat dalam bentuk bak aja, kolam-kolam ukuran persegi itu. Nah, itu karena lebih murah dibandingkan dalam bentuk tangki-tangki silinder ya, sehingga disesuaikan dengan peruntukannya. Tujuannya apa? Nilai ekonomisnya optimum. Nah, sekarang tanggung jawab sebagai chemical engineer ya, pada suatu perancangan proses sangat penting tanggung jawabnya. Kenapa? Karena nanti Anda akan merancang yang nantinya akan dibuat alatnya, maka Anda harus pastikan rancangannya Anda itu safety. Kalau enggak apa? Misalnya Anda merancang tangki penyimpan ya di dalam suatu pabrik petrochemical. Kalau Anda salah dalam merancangnya, akibatnya apa? Tidak cuma satu alat yang rusak, tetapi satu plant petrochemical tadi akan hilang. Kenapa? Kebakaran kan ya. Nah, itu tanggung jawab sebagai chemical engineer itu sangat penting. Karena apa? Karena dari safety, Anda harus merancang dengan sangat safety, sesuai dengan standarnya. Jadi dalam perancangan ini tidak asal ya. Jadi perancangan-perancangan alat di kimia itu ada standar internasionalnya. Ada standar ASTM-nya, ada standar API-nya, ya, ada standar dari British-nya, itu ada standar-standar perancangannya. Itu harus diikuti. Kalau enggak akan bahaya, ya. Sehingga dalam perancangan itu Anda akan mengikuti standar perancangan. Kemudian yang paling penting tanggung jawabnya itu apa? Nih, memenuhi tujuan utama dari perancangan. Tadi, kalau digunakan untuk menyimpan bensin, ya cukup digunakan storage tank aja desainnya, bukan desain pressure vessel atau tangki bertekanan. Ya. Kemudian keselamatan peralatan selama proses startup, ya, pengoperasian dan shutdown itu harus diterapkan, ya, untuk perancangannya. Contohnya, pada waktu maintenance di perancangan itu, di storage tank itu, Anda pernah lihat nggak tangki besar yang di Pertamina? Itu ada tangganya nggak di sebelah tangki itu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Pernah lihat ya?
Nah, itu digunakan tuh apa tangganya itu? Untuk kontrol, Pak. Ya, untuk kontrol sekaligus untuk maintenance perawatan, ya. Nanti di bagian atas itu nanti ada lubang. Lubangnya berpintu atau kita sebut sebagai manhole, ya, lubang untuk manusia. Nanti operator atau maintenance akan masuk itu dari lubang itu manhole untuk melakukan pengecekan maupun pembersihan maintenance-nya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab terhadap keselamatan lingkungan. Nah, jadi tidak cuma safety terhadap manusianya, juga terhadap lingkungannya. Contohnya, di perancangan tangki penyimpanan minyak di Pertamina itu bentuknya ada tangkinya aja atau di bawahnya tangki ada kolamnya? Gimana? Di Pertamina itu kan ada ya, apa, silinder besar itu kan ya, silinder besar biasanya warnanya putih itu ya. Kemudian di bawahnya ada kolamnya enggak? Atau Kurang cuma tahu, Pak, putih itu, Pak. aja? Oh, kurang tahu. Belum ya? Belum KP ya? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Oke, mungkin kalau nanti di pabrik Pertamina itu ya, dia praktek di pabrik Pertamina itu, jadi di sini ada silinder besar ya, biasanya warna putih. Nah, di bawahnya itu Anda sebagai engineer akan juga merancang kolamnya. Nah, untuk apa tujuannya kolamnya ini? Kenapa perlu kolam di bawahnya silinder itu? Pendingin nggak, Pak? Hmm? Pendingin? Nggak terlalu berpengaruh pendingin di kolam. Untuk apa? Kolamnya itu biasanya kosong, nggak ada airnya. Oh, air. Enggak. Jadi tangki besar, kemudian di sini ada rancangan bak kosong. Jadi kayak kolam kosong ini aja. Mungkin untuk Untuk apa sih? jaga-jaga kalau bocor mungkin gitu, Pak. Ya, itu digunakan untuk melindungi lingkungan, ya. Jadi kalau tangkinya bocor, dia tidak merembes ke lingkungan, ke tanah, ya, jadi pencemaran. Tetapi akan ditampung oleh ini tadi, baknya tadi, ya. Itulah salah satu contoh desain yang berwawasan ke keselamatan lingkungan, diperhatikan lingkungannya, ya. Kalau nggak memperhatikan lingkungan, ya udah kan, bocor ya udah nggak apa-apa, nanti dia akan merembes ke tanah kan ya. Nah, tetapi ingat akan mencemari tanah dan lingkungan, sehingga diperlukan desain tambahan, yaitu berupa bak penampung. Oke ya, sampai sini tanyakan? Belum? Oke, belum. Saya lanjutkan. Ya, dasar perancangan apa pertimbangannya? Yaitu pertama kali yang harus didasarkan ini, nomor satu itu safety, ya. Jadi jangan merancang itu berdasarkan pertimbangan nomor satu ekonomis, akan bahaya, ya. Kalau pertimbangannya ekonomis dikasih nomor satu, apa akibatnya? Akibatnya apa? Kalau Anda merancang suatu alat yang Anda nomor satukan dari segi ekonomisnya, apa akibatnya? Safety-nya kurang mungkin, Pak. Ya tadi, kalian akan misalnya merancang silinder ya untuk penyimpan bensin tadi. Oke lah, kita nomor satu kan ekonomis. Maka apa yang dipilih nantinya? Materialnya kan ya. Materialnya nanti Anda akan memilih material besi yang tipis, yang murah ya. Tetapi akibatnya apa? Tadi ada potensi apa? Tangkinya akan cracking ya. Kalau itu mudah meledak, dia bisa membuat ledakan, kebakaran pabriknya ya. Sehingga safety harus nomor satu ya. Tetapi safety nomor satu ini nanti akan dioptimasi dengan ekonomisnya. Jangan cuma safety-nya aja, ekonomisnya dihilangkan. Jadi ini ya, pertimbangan ini satu keseluruhan dari safety, kemudian modal investasinya rendah. Maksudnya apa? Pada waktu Anda mendesain alatnya tadi kalau ingin diwujudkan nyata itu rendah
belinya, ya. Kemudian ekonomis, maksudnya apa ekonomis? Tadi biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat tadi dengan manfaatnya pada waktu penggunaannya, manfaatnya harus lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Jadi apa? Ekonomis, ya. Kemudian perhatikan biaya operasi, ya, dan perawatannya rendah. Nah, di sini pentingnya apa? Anda mendesain itu tidak harus desainnya secara dilihat indah. Contohnya apa? Anda diminta mendesain kolom penyimpan ya, atau menara distilasi ya. Menara distilasi Anda ingin membuat rancangan menara distilasi yang indah di mata. Contohnya apa? Anda membuat lekukan-lekukan di kolom. Tujuannya biar secara estetika bagus. Perlu nggak? Enggak, Pak. Enggak perlu. Nah, nggak perlu. Jadi yang paling penting di sini, kalau memudahkan biaya operasi dan perawatannya rendah, ya itu yang harus didesain. Jangan menambahkan yang tidak perlu. Ini pentingnya di rendahnya biaya operasi dan perawatannya. Ya, jadi di perancangan itu sesimpel mungkin dibuat, dirancang. Rancangannya harus simple, ya, simple, safety, dan ekonomis. Jangan membuat rancangan yang kayak orang seniman, ya, beda dengan yang engineer, ya. Jadi yang rancangan yang cukup standarnya aja, ya, tanpa ada tambahan-tambahan lagi yang tidak diperlukan. Kemudian untuk merancang ini, maka engineer harus apa? Tadi, tahu konsep dan teori keilmuannya. Ini yang Anda bekali ya selama nantinya 4 tahun ini. Anda akan dibekali dengan teori-teori konsep dan keilmuannya. Kemudian harus bisa diterapkan, ya. Apa tadi? Ada sudah dapat teknik pemisahan, ya, untuk menerapkan desain nanti kolom distilasi, ekstraksi, seperti itu. Kemudian Anda sudah belajar tentang termodinamika, perpindahan panas. Nanti akan diterapkan ke perancangan HE-nya, heat exchanger-nya, ya. Jadi itulah salah satu konsep-konsep yang akan diterapkan ke perancangan. Kemudian bisa menerapkan ke kesejahteraan manusia, ya. Ini nanti di chemical engineering tool, yaitu yang di tool bagian akhir apa? Yaitu yang humanity-nya, ya. Itu salah satu konsep dari chemical engineering tool-nya. Ada aspek kemanusiaannya. Ya. Kalau Anda nantinya sudah lulus kan ya, maka Anda ingin membuat profesi, ya, profesinya insinyur. Maka lulus itu Anda lulus S1 teknik ya, atau D4 teknik, boleh nggak Anda menyandang gelar insinyur? Boleh, Pak. Boleh? Yang lain? Gimana? Insinyur itu gelar akademik atau profesi? Gelar akademis. Akademis? Dulu, zaman dulu, Pak. Ya, zaman dulu. Zaman dulu IR ya? Ya, Pak. Oh, sekarang? Sekarang insinyur itu gelar akademis atau profesi. Contohnya profesi seperti ini. Misalnya Anda kuliah di kedokteran. Anda lulus S1 kedokteran. Itu Anda langsung berhak menyandang gelar dokter nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kan baru sarjana kedokteran kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau insinyur gimana? Belum, Pak. Harus ada pengalaman dulu, Pak. Ya, jadi ini ya, insinyur itu sama dengan profesi dokter, profesi apoteker, ya. Itu harus ada sertifikasinya. Jadi pada waktu Anda lulus S1 teknik atau D4 teknik kan sarjana teknik ya, atau sekarang kan yang D4 itu apa? Sarjana terapan ya, STR ya. Nah, itu baru sarjana ya. Kalau Anda ingin menjadi insinyur, Anda kalau yang Indonesia ya, ini yang Persatuan Insinyur Indonesia itu syaratnya Anda harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dulu. Ya, 2 tahun pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya. Baru Anda boleh mendaftar ke ini,
Nanti ini ada webnya ya, silahkan nanti dicek ya. Webnya PII ini nanti ada PII yang chapter kimia atau PII yang chemical engineer. Ada di sini ya bagiannya. Nah, nanti ada daftar di sini. Nanti ada pelatihan 2 minggu ya. Pelatihan 2 minggu. Kemudian nanti ada ujian ya. Nah, Anda lulus ujian, baru Anda berhak menyandang insinyur. Ya, itulah gelar insinyurnya. Ya, jadi insinyur itu bukan gelar akademik, tetapi dia profesi. Nah, sekarang yang terbaru ya, itu negara ASEAN. ASEAN itu ada asosiasi engineer-nya. Nah, asosiasi engineer ASEAN juga melakukan sertifikasi ya. Yang paling itu nanti yang UGM itu udah banyak ya yang ikut asosiasi ASEAN tuh ya. Dia ada gelar nanti ASEAN Engineer ya di belakang namanya. Itu Anda berhak. Ini nanti ditulis juga gelarnya ya sebagai profesinya kayak dokter itu modelnya ya. Itu udah diakui. Kalau yang ASEAN itu se-ASEAN diakui. Oke, ini ya untuk catur karsa engineer ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri pada waktu pelatihan pasti akan diminta untuk menghafalkan. Tidak cuma menghafalkan, nanti harus diterapkan. Ya, seperti janji lah ini. Seperti janji kode etik misalnya dokter ya. Ini sebagai kode etiknya punyanya engineer. Nah, ini juga salah satu kode etik punyanya engineer ya. Jadi ini nanti kalau Anda lulus pasti Anda diminta ini. Bisa menghafalkan catur sama sabta dharma engineer-nya. Oke. Kita balik ke konsep perancangan alat proses. Nah, di sini untuk konsep perancangan alat proses, untuk mendapatkan hasil perancangan yang memenuhi tuntutan dari tugas alat yang dirancang, maka engineer atau perancang harus mengetahui secara lengkap proses yang terjadi, ya, sehingga Anda sudah dapat mata kuliah proses kimia kan ya. Nah, di proses industri kimia itu kan diajarin secara lengkap ya, proses apa yang terjadi di dalam pabrik dan proses apa yang terjadi di unit prosesnya ya. Itu harus diketahui terlebih dahulu, tidak langsung ujuk-ujuk memulai perancangan. Prosesnya apa dulu. Kemudian setelah diketahui prosesnya, nanti ada konsepnya. Apa sih basic principle yang mendukung alat tersebut? Nah, contohnya basic principle untuk perancangan kolom distilasi. Apa basic prinsipnya di kolom distilasi itu? Apa? Konsepnya kinetika kah? Konsepnya fisika kah? Atau konsepnya kesetimbangan? Apa? Silakan. Yuk, apa? Kolom distilasi itu. Konsepnya kecepatan atau kinetika, konsepnya kesetimbangan, atau konsepnya fisika. Apa? Fisika, Yuk. Pak. Fisika apa? Soalnya kan itu dari apa? Perbandingan suhu kan, Pak? Antara suhunya. Ya. Oke, berarti konsepnya fisika, kemudian ada nggak konsep kesetimbangannya? Ada, Mana? Pak. Apa? Ada. Ada. Apa? Kesetimbangan apa? Fraksi mol. Ada kesetimbangan fraksi mol? Apa? Kesetimbangan konsentrasi nggak, Pak? Yang lain? Silahkan. Ada apa? Kesetimbangan apa sih? Dulu pada waktu diajarin di teknik reaksi kimia, di teknik pemisahan itu, diajarin kan ya? Bahwa pemisahan apa? Distilasi itu berlangsung berdasarkan prinsip kesetimbangan apa? Diajarin apa? Gimana diajarinnya? Naikkan titik didih, Pak.
Ya, namanya keseimbangan fase. Ya. Jadi di kolom distilasi itu kan prinsip utamanya, basic prinsip untuk teorinya yaitu apa? Keseimbangan fase. Ya, keseimbangan fase apa? Fase gas dan fase liquid kan ya. Kan di dalam kolom distilasi itu kan prinsipnya di sini ya. Di sini misalnya packing atau plate ya, maka kan terjadi pemisahan ya dari apa? Dari keseimbangan fase uap yang dari bawah ya, kemudian dari fase liquid yang dari arah kondensor kan ya, ketemu di dalam plate-nya, di permukaan plate-nya. Nah, terjadi proses pemisahan. Ini nanti berdasarkan prinsip keseimbangan fase dalam menghitungnya. Ya, maka basic prinsipnya harus tahu dulu, jangan langsung merancang dulu. Ya, jadi itulah pentingnya basic prinsip di sekitar alatnya. Kemudian untuk engineer, maka harus pertanyaan desain harus bisa dijawab oleh seorang engineer. Nah, sebelum melakukan pekerjaan perancangan, basic prinsipnya harus tahu. Nah, basic prinsipnya tadi bisa lebih dari satu. Tadi contohnya kan kolom distilasi. Tadi prinsipnya dari apa? Prinsip fisika ya, terutama di bagian pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya kan ya, itu kan proses fisika, bukan proses kimia ya. Dan dengan keseimbangan fase. Jadi bisa lebih dari satu prinsip teknik kimia. Ya. Ada nggak reaksinya di kolom distilasi itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, maka di kolom distilasi itu tidak ada proses rate kinetiknya. Kecuali sekarang ada nggak kolom distilasi yang bisa dijadikan reaktor? Yang penemuan baru yang sekarang sedang dikembangkan, banyak dikembangkan sekarang dan sudah mulai diterapkan. Ada nggak menurut kalian yang terbaru? Jadi di dalam kolom distilasi juga bisa kita rancang sebagai tempat terjadinya reaksi. Apa namanya? Ada yang tahu? Banyak sekarang dikembangkan untuk risetnya, maupun sudah beberapa industri baru sudah menerapkannya. Apa? Pernah dengar reactive distillation? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Oke, nanti silahkan di-searching di Google, di jurnal. Banyak sekarang dirancang tentang reactive separation. Reactive separation itu jadi nanti distilasi, kemudian ekstraksi, ya kolom ekstraksi itu bisa digunakan sebagai reaktor juga. Nanti kalau yang distilasi kita sebut sebagai reactive distillation. Jadi di kolom destilasi itu juga digunakan sebagai tempat reaksi. Contohnya sekarang digunakan reactive distillation itu di negara maju ya, terutama di Eropa sama Amerika, digunakan untuk membuat biodiesel dari bahan bakunya dari minyak jelantah ya. Jadi minyak jelantah itu kalau digunakan langsung di reaktor ya, pasti nanti akan mudah terbentuk reaksi samponifikasi atau reaksi penyambunan, terbentuk sabun. Nah, untuk menghindari terbentuknya sabun, mereka yang di negara maju itu dia membuat dalam bentuk reaktornya reaktor reaktif distilasi, sehingga di dalam reaktif distilasi itu terjadi reaksi esterifikasi ya, pembentukan biodiesel, kemudian setelah terbentuk biodiesel, dia juga langsung dilakukan proses pemisahan berdasarkan perbedaan distilasinya ya. Nah, itulah sekarang yang maju ya. Jadi Anda harus bisa mengikuti ya. Jadi tolong nanti kalau Anda sudah lulus, Anda juga mengikuti perkembangan teknologi, apalagi kalau Anda bekerja sebagai engineer ya. Karena teknologi itu akan selalu berkembang. Oke. Nah, contohnya untuk basic prinsip yang reaksi kimia. Kalau reaksi kimia, maka Anda akan merancang apa di bagian reaktor kimia kan ya. Udah dapat perancangan reaktor kimia? Gimana? Udah dapat kuliah reaktor kimia?
Udah dapat belum? Belum, Pak. Perancangan reaktor Yang reaktor kimia, mata kuliah reaktor kimia? belum deh. Belum, semester ini atau semester depan ya? Belum ada? Belum ada. Oke, mungkin nanti di perancangan reaktor kimia itu nanti akan diajarin ya, basis perancangannya reaktor kimia spesifik akan diajarin berdasarkan dari rate reaksi atau laju reaksinya ya. Itu di luar skup mata kuliah PAP ya, karena mata kuliah sendiri reaktor kimia itu. Kemudian contohnya nih keseimbangan fase tadi yang distilasi absorpsi ya, itu merupakan basic principle untuk perancangan distilasi absorpsi, yaitu keseimbangan fase atau fase equilibrium ya. Kemudian chemical containment atau alat penukar panas. Ini bagian untuk yang HE tadi, ada perpindahan panasnya. Ya, ini basic principle yang harus dikuasai lagi. Kemudian untuk memenuhi perancangan, maka tahapan perancangan proses gimana tahapannya? Ya, jadi ada tahapannya, yaitu 1, Anda harus memahami dulu prinsip dasar dari peralatan yang akan didesain. Ya, kalau menara distilasi, Anda harus paham bahwa menara distilasi itu merupakan kolom berdasarkan keseimbangan fase. Prinsipnya harus sudah dipahami dulu. Kemudian menentukan equipment sizing. Ya, jadi kalau dalam perancangan alat kan berarti yang paling utama ukurannya kan ya, yang harus didesain. Contohnya kolom. Berarti Anda harus bisa mengetahui berapa diameter kolomnya, berapa ketinggian kolomnya. Itu yang utama. Ya. Kalau dalam penyimpanan juga sama. Dalam tangki penyimpanan berapa diameter, berapa hanya, ya. Kemudian berapa ketebalan materialnya, pemilihan materialnya. Nah, untuk menentukan equipment sizing, gunakanlah chemical engineering tool, ya. Udah diajarin ya, dimulai dari ATK sampai sekarang itu salah satu bagian dari chemical engineering tool, ya, dari neraca massa, neraca energi, kemudian laju reaksi, ya kan? Kemudian apalagi proses perpindahan, ya, itu merupakan chemical engineering tool, harus digunakan lagi. Kemudian bisa juga menggunakan best practice shortcut method. Nah, ini kalau Anda sudah mahir, ya, biasanya kalau sudah mahir nanti sudah sedikit menggunakan persamaan-persamaan dari chemical engineering tool. Kenapa? Karena basisnya dari pengalaman, ya. Jadi merancang itu nantinya kalau sebagai engineer yang sudah berpengalaman, dia akan mempunyai rumus-rumus sendiri, ya, persamaan-persamaan sendiri. Basisnya apa? Dari pengalaman, ya. Biasanya nanti akan diterapkan di software. Contohnya softwarenya apa? Aspen, ya. Nanti semester depan akan diajarin ada software Aspen. Nah, itulah salah satu software perancangan yang mempermudahkan engineer. Ya, Anda sudah tidak perlu lagi menghitung lagi. Kita sudah disediakan fasilitasnya. Tetapi kuliah ini penting. Kenapa? Harus tahu dulu dasarnya. Jangan langsung menggunakan software. Karena nanti Anda tidak mengetahui dasar perhitungannya. Itu yang bahaya. Ya, Anda cuma main klik-klik aja, tetapi tidak tahu manfaat dan prinsipnya. Itu yang membahayakan nantinya. Oke ya. Jadi ini kalau sudah mahir, nanti bisa menggunakan metode best shortcut method maupun bisa menggunakan software. Kemudian tahap berikutnya setelah menentukan sizing, mengaplikasikan ilmu rekayasa atau engineer. Jadi dihitung ulang. Jadi setelah menghitung ini tidak selesai, tetapi dihitung ulang dulu. Benar nggak hitungannya? Possible nggak? Jadi kalau saya menghitung, misalnya tinggi kolom dari hasil hitungan ini ya, berdasarkan chemical engineering tool, berdasarkan jumlah state-nya ya, jumlah tahapan state di kolom distilasinya, dan berapa tinggi satu state ya, dihitung ternyata tinggi kolom yang dibutuhkan 700 meter. Nah, possible nggak diterapkan menurut Anda? Gimana? Ada yang punya ide? Silakan. Ketinggian kayaknya itu Pak, kalau 700 meter. Berarti apa? Possible nggak? Possible nggak
diwujudkan rancangan tersebut? Impossible. Ya, tidak possible. Terus gimana kalau tidak possible? Rancang ulang. Ya, dirancang ulang ke atas ya. Maka perlu parameter baru paling ya. Kemungkinan bisa pemilihan jenis kolomnya ya. Tadi yang 700 meter itu menggunakan kolom jenisnya packing ya. Kalau packing kan tinggi ya, pasti tinggi jenisnya. Nah, maka dipilih kolom yang jenisnya plate. Nah, itu nanti bisa mereduce dari ketinggian kolomnya. Atau kalau misalnya masih menggunakan plate tinggi, kolomnya masih terlalu tinggi, maka Anda bisa memecah kolom distilasi itu tidak dalam satu alat ya. Jadi nanti dipecah menjadi beberapa kolom distilasi ya. Nanti dilakukan secara seri ya. Nah, itu akan mengurangi ketinggiannya. Nah, itu salah satu tahapan, tidak selesai dari equipment sizing-nya, tetapi harus diterapkan ininya untuk menghitung ulang tadi. Possible nggak? Kemudian petunjuk-petunjuk praktis untuk desain alat. Nah, nanti di sini ya, sering Anda harus bekerja dengan data yang terbatas. Ya, contohnya apa? Datanya dari pabrikan cuma terbatas. Maka apa yang harus dilakukan? Anda harus bisa menggunakan data handbook dari Perry. Ya, handbook Perry itu kan sangat banyak. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan data-data yang ada di handbook Perry itu, chemical process Perry-nya itu, propertinya. Ya. Kemudian mempertimbangkan kemudahan pengoperasian pembersihan alat. Nah, di sini tolong jangan misalnya kolom distilasi dipilih yang tinggi ya, kemudian diameternya kecil. Apa yang terjadi? Susah kalau kita akan melakukan proses maintenance ya. Sehingga harus didesain memungkinkan adanya proses maintenance atau proses perbaikan pembersihan alat. Berarti didesain harus memungkinkan adanya operator maintenance atau manhole ya, dibuat manhole di dalam kolom tadi untuk memudahkannya melakukan proses maintenance atau pembersihan. Kemudian biasanya nanti kalau kita menggunakan software ya, Aspen atau software CFD ya, kita menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi atau disebut sebagai superkomputer ya. Sekarang kan banyak ya superkomputer ya. Jadi jangan buat game aja komputer itu yang superkomputer ya. Itu bisa digunakan untuk software-software Aspen sangat penting karena Aspen itu sangat berat ya kalau Anda merunning dalam satu plant pabrik ya. Itu harus dibutuhkan superkomputer. Kemudian kesetimbangan teori, praktek, originalitas. Nah, di sini juga Anda jangan menjiplak rancangan orang ya. Jadi hasil perancangan itu nanti biasanya kalau yang sudah diverifikasi ya secara bagus dan oleh pakar ya, hasilnya itu biasanya nanti dikasih hak paten ya atau hak kekayaan intelektualnya. Nah, itu nggak boleh Anda jiplak ya, karena sudah mempunyai kekayaan intelektualitas, harus dibeli itu. Nah, sehingga kalau sudah perancangannya sangat bagus, kemudian dilakukan verifikasi oleh pakar, maka biasanya nanti perancangan tadi dilakukan pelindungan kekayaan intelektual atau HKI-nya. Ya. Kemudian tadi kalau misalnya datanya terbatas, harus pandai menggunakan asumsi. Ya, dulu kan biasanya pada waktu kita menghitung proses transfer atau menghitung asas teknik kimia ya, sering menggunakan asumsi ya. Kalau datanya terbatas kan, tetapi di sini asumsinya harus masuk akal ya, asumsi-asumsi tadi. Contohnya, kalau kita menggunakan fluida pada tekanan 100 atm, boleh nggak saya asumsikan fluidanya tadi sifatnya sebagai fluida ideal atau gas ideal? Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Kan kalau ideal 8,25. Ya, karena gas ideal itu akan bagus kalau digunakan pada tekanan atmosferik 1 atm. Ya, jadi nggak boleh menggunakan asumsi gas ideal, harus cari
maka dia harus dicari mengikuti persamaan gas yang lain. Contohnya gas apa? Virial, ya kan? Bisa menggunakan persamaan Rutherford-Kwong, ya, itu harus disesuaikan asumsinya. Kemudian petunjukan terakhir yaitu ini, kondisi ekonomi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya yang di Samigalo, Kulon Progo. Pernah main ke sana? Ke lereng Bukit Menoreh? Pernah? Belum, Kak. Belum, Pak. Belum ada yang pernah? Padahal bagus loh di sana itu, ya. Belum ada yang wisata ke sana? Yang ada Belum, bukit Pak. teh itu, yang ada perkebunan teh, belum ya? Nah, di sana itu di daerah Samigalo itu ya, itu mereka banyak penghasil cengkeh, ya. Jadi masyarakat mereka menghasilkan cengkeh sangat banyak. Nah, itu cengkeh itu mahal murah sih? Minyak cengkeh Mahal, Pak. Mahal, Pak. mahal ya. Jadi kalau cengkeh itu daunnya aja bisa dijual. Daunnya itu yang saudara saya punya itu, misalnya 1 kilonya aja udah lumayan itu daunnya. Sedangkan biji cengkehnya lebih mahal lagi. Nah, di sana mereka akan menggunakan untuk mengambil minyak cengkehnya. Nah, biasanya untuk memurnikan minyak cengkehnya yang paling gampang apa? Memurnikan minyak cengkeh. Pakai pemisahan apa? Menurut Anda gimana? Untuk memisahkan atau memurnikan minyak cengkeh, pakai metode pemisahan apa? Ekstraksi, Pak. Ekstraksi? Yang lain? Apa? Yang Distilasi, Pak. distilasi, ya. Yang paling murah yaitu distilasi. Nah, diperhatikan kondisi masyarakat mereka. Nah, di sini kan mereka masih banyak yang skala rumah tangga UMKM, ya. Nah, kemudian Anda misalnya melakukan pengabdian masyarakat, ya. Anda melakukan pengabdian masyarakat, Anda menawarkan kepada mereka untuk membantu merancang kolom distilasinya. Nah, menurut Anda akan menawarkan jenis kolom distilasi yang mana? Yang packing atau yang plate? Yang mana? Yang jenisnya packing atau yang jenisnya plate yang Anda tawarkan ke mereka? Yang plate, Pak. Yang plate? Kenapa yang plate? Kalau yang packing itu kan ada bahan isiannya. Bahan isiannya itu Hmm. nanti kan kadang harus diganti juga kalau udah terlalu lama dipakai gitu. Jadi biayanya jadi lebih mahal. Nah, itu biaya operasionalnya yang mahal. Tetapi perhatikan, packing sama yang plate itu harganya jauh lebih mahal yang plate. Ya. Sehingga kalau yang untuk kapasitas kecil, ya, kalau ini kan UMKM. Jadi perhatikan kondisi masyarakatnya, ekonominya. Ini kan UMKM, mereka kapasitasnya kecil. Sehingga kalau untuk kapasitas kecil, maka akan cocok kalau jenisnya kolom, jenisnya packing. Ya, packing itu kelebihannya bagus untuk yang proses pemisahan untuk kapasitas yang kecil. Ya. Nah, maka Anda jangan yang plate mahal. Mereka nggak mau, ya, nggak mampu mereka. Pasti mereka yang tawarkan yang jenisnya plate. Nanti tinggal apa? Tinggal Anda memilihkan jenis material packing yang murah. Ya, packing itu banyak banget jenisnya. Ya, contohnya packing yang paling murah apa menurut Anda? Racing ring, Pak. Racing ring, oke. Ya, itu cari yang lebih murah lagi. Nanti bisa pakai bahan isian zeolit, nggak usah pakai racing ring. Ya, jadi butiran zeolit itu dia bisa digunakan sebagai packing. Zeolit kan murah itu, banyak di masyarakat. Ya, nah itu salah satu ide-ide yang bisa Anda buat. Ya, Anda menyelesaikan masalah yang real. Ya, jadi bisa dicoba di sini. Ya, sehingga apa?
dikondisikan dengan ekonomi masyarakat setempatnya untuk membuat suatu perancangan itu. Oke. Kemudian untuk perancangan itu perhatikan keselamatan. Nah, maka kalau perhatikan keselamatan, Anda harus menerapkan yang kita sebut sebagai fail safe operation philosophy. Ya, jadi dalam perancangan itu Anda harus memperhatikan kalau ada kegagalan, ya pasti ada kegagalan kemungkinannya ya, pasti ada kemungkinan. Kita kan nggak mungkin merancang suatu alat yang 100% tanpa risiko kecelakaan. Ada nggak rancangan yang 100% risiko kecelakaannya kita asumsikan 0? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Contohnya aja pesawat. Pesawat itu kan perancangan manusia ya, yang sebenarnya sudah paling bagus kan pesawat itu. Ya, jarang sekali ada kecelakaan. Tetapi pasti ada potensi juga kan kecelakaannya itu. Nah, itu harus diperhatikan. Istilahnya kita sebut sebagai fail safe operation philosophy. Ya. Apa? Kalau di perancangan teknik kimia, kalau ada kegagalan itu, maka akan terjadi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya deviasi atau deviasi itu adanya perbedaan ya terhadap parameter desain yang sudah didesain di awal. Contohnya apa? Adanya peningkatan atau penurunan kalor. Contohnya kalau ada reaksi kimia, ternyata ada pengotor di dalam, contohnya dalam kolom distilasi. Kan diharapkan tidak ada reaksi kimia ya di kolom distilasi itu. Tetapi ada kemungkinan terjadi reaksi kimia kalau adanya pengotor kan ya. Nah, maka ada potensi penaikan dan penurunan kalor kalau reaksinya ekso atau endo, ya kan? Kemudian ada deviasi temperatur, ya. Ada deviasi tekanan. Biasanya kalau ada temperatur naik, tekanan juga akan naik, ya. Kemudian dari kondisinya, operasinya, dari konsentrasinya ya, dari konsentrasinya di sini. Kemudian maka harus apa? Harus merancang secara safe operation, yaitu apa? Pada kondisi fail, walaupun di sini gagal ya, terjadi peningkatan penurunan ini, ya, tetapi kondisi fail tadi, gagal tadi tidak menyebabkan accident, paham ya? Jadi kondisi fail itu belum tentu akan menyebabkan terjadinya kecelakaan, ya. Sehingga apa? Anda merancang ini. Kalau ada fail dari keempat parameter ini, hasil rancangan Anda tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan atau accident. Tetapi misalnya ada kerusakan alat, kerusakannya masih minor. Ya, misalnya di sini menjadi peningkatan P ya, maka di alat tadi tidak meledak alatnya, cuma terjadi cracking ya, terjadi crack di bagian sel tertentu. Nah, itu masih ditolerir ya, masih bisa tidak menyebabkan kerusakan alat seluruhnya. Kemudian di fail safe operation philosophy, perancangan alat harus dilengkapi dengan nih. Jadi di perancangan itu harus ada prosedur untuk intervensi terhadap operator. Ya, jadi apa? Di perancangan tadi harus ada memungkinkan operator melakukan intervensi untuk mematikan alat tadi. Misalnya alatnya terjadi overpressure, maka dimungkinkan operator menutup katup-katup secara manual. Ya, jadi tidak semua didesain berdasarkan electrical atau menggunakan sinyal otomatis, tetapi harus memungkinkan adanya operator human untuk mengintervensi secara manual. Jadi penting juga itu keran-keran yang secara manual itu yang diputar oleh operator itu. Nah, itu harus disediakan di perancangannya. Kemudian indikator-indikator parameter prosesnya. Kemudian automatic control juga diperlukan. Karena tadi di sini ya, automatic control untuk mengurangi potensi kecelakaan human ya yang disebabkan oleh human error, tetapi potensi intervensi oleh human atau operator juga diperlukan untuk menghindari potensi adanya kerusakan secara di automatic controlnya. Jadi ini saling melengkapi yang 1 sama 3 ini. Oke, sampai sini ada kan? Belum, Mbak. Belum? Oke. Kita masih pengantar ya. Minggu depan sudah masuk ke perancangan storage tank yang sudah pakai persamaan ya. Jadi minggu ini kita baru menekankan ke prinsip perancangannya dulu.
Nah, untuk prinsip perancangan Internal Safer Design ya, yaitu melakukan perancangan desain, peralatan, desain proses, desain produk mengenai untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya hazard ya yang dapat menyebabkan bahaya ya. Strateginya gimana? Strateginya yaitu apa? Dalam merancang meminimalkan jumlah bahan material yang berbahaya atau energi ya. Karena apa? Kecelakaan utama kan dari energi ini ya. Ya, energi ini misalnya apa? Over energi menyebabkan over pressure ya. Kemudian meminimalkan jumlah material yang berbahaya. Contohnya penggunaan HG ya, raksa itu kan sekarang udah dikurangi ya karena materialnya berbahaya. Nah, itu diminimalkan material-material berbahaya tadi. Kemudian substitusi material yang berbahaya tadi dengan material yang lebih aman. Kemudian yang ketiga moderate. Contohnya usahakan memilih kondisi proses, temperatur, dan tekanan yang lebih rendah ya. Jadi kalau bisa didesain dengan temperatur dan tekanan lebih rendah akan lebih aman. Jangan didesain dengan temperatur dan tekanan yang lebih tinggi ya. Harus dalam kondisi yang moderate. Kemudian desainnya sederhana. Maksudnya apa? Buat desain sederhana mungkin, user friendly atau operator friendly usernya ya, sehingga mudah operator dalam memahami cara kerja alatnya. Kemudian kurangi potensi human error-nya ya, ditambahkan apa tadi kontrol-kontrol yang otomatisnya. Nah, sekarang ini contohnya di Pertamina. Yang ini jenisnya silinder atau spherical? Yang atas jenisnya tangki apa ini? Silinder, Pak. Silinder, Pak. Silinder. Ini vertikal apa horizontal? Horizontal, Pak. Horizontal. Yang ini silinder vertikal, ya. Ini masih kecil. Kalau besar, di sini ada kolamnya, ya. Di sini ada kolamnya. Nah, di sini lubang ini apa namanya lubang ini? Ini bisa lubang inletnya, ya, lubang inletnya. Kemudian di atas di sini ada manhole-nya. Kalau yang ini jenis apa ini? Spherical. Spherical. Tadi digunakan untuk apa? Tangki spherical itu? Ini tangki gas, Pak. Ya, ini sebagai tangki bertekanan atau sebagai pressure vessel, ya. Jadi di sini untuk menyimpan yang mempunyai tekanan tinggi. Bentuknya kita pilih yang spherical atau bentuknya bola. Nah, ini yang di Pertamina ya. Tangki-tangki Pertamina ini. Nah, ini tadi tangganya ya. Kemudian di sini ada baknya ya. Di sini ada baknya. Kemudian ini tangganya. Nah, ini tangki penyimpan yang kecil. Biasanya tangki penyimpan yang kecil itu banyak digunakan di industri farmasi dan makanan. Ya, kenapa dipilih tangkinya ukuran kecil di tangki farmasi atau makanan? Karena akan lebih memudahkan parameter pengecekannya dibandingkan dengan tangki yang besar seperti ini. Ya, jadi diperhatikan jenis industrinya. Oke. Kemudian dasar perancangan. Dasar perancangan yaitu melalui konsep, standar, dan prosedur. Tadi ya, konsepnya, konsep perancangannya, kemudian standar, nanti akan mengacu ke standar ya, contohnya ke ASTM, Amerika ya, kemudian API, itu American Petroleum Industry, contohnya untuk standar perancangan kolom distilasi ya, biasanya mengacu ke standar API, kemudian prosedur perancangannya. Konsep perancangan, fungsi alat yang dirancang, kemudian model, dimensi, ukuran ya, kemudian bahan yang dipilih, kemudian pengaruh ke berbagai faktor, bahan yang dihandle, bahan yang akan disimpan apa, bahan yang akan diproses apa, kemudian kondisi pemrosesannya, kemudian lingkungannya. Kalau standar, ini standar internasional ya, disepakati secara internasional, biasanya sudah melalui proses verifikasi yang panjang untuk standar perancangan ini. Nah, ini bisa digunakan di seluruh dunia. Contohnya, kalau Indonesia punya standar SNI ya, standar nasional Indonesia, tetapi ini masih sedikit sekali SNI tentang perancangan pabrik di Indonesia itu masih kurang. Banyak kan nanti mengacu ke Amerika dan British Inggris ya.
Amerika bisa ANSI, American National Standard Institute, bisa American Petroleum Institute, di sini untuk yang kolom distilasi tadi ya. Kemudian ASTM, di sini untuk pemilihan materialnya. Kemudian ASME, di sini untuk pressure vessel dan pipa ya, standarnya. Kemudian NFVA, National Fire Protection Association di Amerika ya, dari segi safety-nya. Kemudian ISA proses control, di sini dari perancangan alat kontrol prosesnya, atau bisa pakai dari ISO-nya. Kalau prosedur, perancangan pada umumnya yaitu perhitungan secara prosedur standar. Jadi di standar ini sudah ada persamaan-persamaan dasar untuk merancangnya. Ya, rumus-rumusnya sudah ada di standar seperti ini. Kemudian syarat hasil hitungan juga sudah ada di standar seperti ini. Ini tinggal diikutin aja kalau Anda sudah mempunyai ini. Dan standar ini biasanya dijual, harganya mahal. Jadi kalau Anda punya SNI, itu biasanya cracking. Ya, kecuali yang SNI yang bebas tidak dijual. Lainnya banyak kan dijual di sini. Harganya bisa miliaran kalau yang standar luar negeri ini. Ya, untuk mendownload itu. Ya, kecuali yang bisa cracking itu. Tapi itu ilegal sebenarnya. Ya, kalau pabrik biasanya nggak mau pakai ilegal. Kenapa? Nanti bisa dituntut kalau kita digunakan untuk perancangan pabrik. Mereka pasti ingin yang legal. Kalau untuk prosedurnya, perancangan pada umumnya perhitungan yang sesuai dengan prosedur standar, menggunakan persamaan empiris. Jadi di sini persamaannya digunakan persamaan empiris. Jadi persamaannya itu berdasarkan dari data eksperimen, bukan dari data turunan persamaan yang bisa dirunut. Ya, sehingga pada waktu kuliah PAP ini nanti jangan menanyakan itu rumusnya dari mana Pak, saya nggak tahu. Itu rumusnya dari secara empiris, dari standarnya seperti itu. Ya, itu namanya persamaan empiris namanya. Kita tinggal menggunakannya. Petunjuk-petunjuk praktis desain harus bisa bekerja dengan data terbatas ya. Tadi udah ini ya. Nah, ini desain prosedurnya. Tentukan dulu objek rancangannya seperti apa. Setelah ditentukan objek perancangannya, kumpulkan data dulu, data fisikalnya, data propertinya, kita kumpulkan, kemudian kumpulkan dari persamaan-persamaan perancangannya. Ya, kemudian seleksi evaluasi dari hasil perancangan, di evaluasi optimasi. Ya, kalau belum di looping ke atas. Kalau sudah sebagai final desainnya. Untuk desain flow-nya tadi ini ya, keinginan customer ya, biasanya dari investor, customer ingin seperti apa, kemudian masuk ke engineer akan melakukan set desain spesifikasi, kemudian dari set desain spesifikasi akan menggenerate desain konsep, ya, dari desain konsep tadi sudah dihasilkan, maka akan build perform model, dicoba dulu, kemudian diprediksi hasil rancangannya, dilakukan R&D jika dibutuhkan. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi ekonominya. Jadi ini tidak selesai. Evaluasi ekonominya dulu, dilakukan optimasi dulu, dan select desainnya dulu. Baru diajukan ke customer approval. Kalau customer sudah approve, maka dilanjutkan ke detail desainnya, equipment selection-nya, di desain detailnya. Kemudian baru di pengadaannya, pengadaan dan konstruksinya. Baru dilakukan pengoperasiannya, startup operasinya. Kemudian untuk code dan standar, ini nanti mengacu ke pemilihan material ya, material, property, composition, kemudian testing prosedurnya, kemudian pemilihan ukuran, ya, kemudian desain metodenya, inspeksinya seperti apa, fabrikasinya seperti apa, kemudian code of practice-nya, kemudian untuk plan safety-nya juga dimasukkan ke standar dan code standarnya. Contoh beberapa standar ya, dari Inggris, nanti BSI ya, British Standard Institution. Di sini Amerika banyak ya, ANSI, API, ASTM, ASME. Kemudian internasional kita menggunakan yang ISO. Untuk klasifikasi desain, di sini ada desain proses yang cepat. Ya, di sini tahapan penelitian proyek, datanya terbatas, hasil kurang teliti. Karena di sini kita menggunakan data yang sangat terbatas.
Kemudian tahap kedua, preliminary process design dilakukan pada tahap pilot plan. Hasil hitungannya cukup detail ya, melingkupi neraca panas, neraca massa sudah lengkap. Kemudian juga ada evaluasi biaya, ekonomi tekniknya sudah ada. Setelah preliminary process design dilanjutkan ke final process design. Analisis, perhitungan, gambarnya sudah ada lebih teliti ya, gambar 3D tiga dimensinya. Kemudian spesifikasi lengkap ya. Kemudian komponennya sudah lengkap, komponen pendukungnya. Kemudian perhitungan ekonomi tekniknya ya, mulai dari profit, kemudian blueprint dari konstruksi instalasi prosesnya. Oke, sampai sini ditanyakan?